kelas holistik ini tentang sesuatu yang insya Allah akan kita bahas ya. Kita akan bahas. Jadi insya Allah pada malam hari ini teman-teman yang sudah datang, insya Allah kita akan belajar kembali di kelas holistik ya. Selamat datang di kelas holistik ASPO. Dan insya Allah kita akan membincangkan satu tajuk atau satu tema tentang perbincangan kita di malam hari ini, yaitu berkaitan dengan rahasia promil alami untuk pasangan suami istri ya. Ini untuk pasangan suami istri. Makanya ini materi semi tentang kesehatan pasutri, tentang bagaimana sih hidup sehat bagi pasangan suami istri gitu. Mungkin banyak di kelas ini yang sudah menunggu garis 2, yang sudah lama mungkin menantikan buah hati. Insya Allah kita akan bahas dalam waktu 1 jam ke depan untuk membincangkan promil ya, insya Allah. Oh, teman-teman yang ini dimatikan dulu ya, ininya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah selamat datang bergabung di ASPO. Jadi ASPO itu satu brand yang fokus untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Salah satunya kita ada satu program yaitu kelas holistik, dan kelas holistik itu kita memberikan guidance dan petunjuk untuk diri kita menjadi dokter yang terbaik untuk diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di dalam diri kita itu adalah sistem imunitas, sistem enzim, dan sistem hormon yang itu sebetulnya sebagai penyembuh alami di dalam diri kita, insya Allah. Nah, untuk pada malam hari ini kita akan membincangkan satu tema, yaitu adalah tentang rahasia promil gitu. Nah, ini beberapa materi. Nah, ini ringkasan materi yang kita akan bagi menjadi 7 tahap gitu, dari bab 1, bab 2, bab 3, dan 4, bab 5, bab 6, bab 7 ini. Insya Allah kita akan ini langsung aja masuk ke materi, Mas Adi. Next. Jadi teman-teman sekalian perlu saya sampaikan. Jadi sebelumnya yang baru pertama kali ikut kelas ASPO, perkenalkan, nama saya Bayu Baik, dan alhamdulillah kita di ASPO sudah lama untuk mendirikan kajian-kajian tentang kesehatan, dan kita juga di sini sering sekali bikin kelas-kelas untuk masyarakat, untuk umat. 2 minggu sekali kita pasti ada kelas holistik gitu. Nah, ASPO punya kajian yang jadi karya, sebagai karya hidup ya, untuk umat, untuk masyarakat, yang insya Allah juga untuk generasi yang akan datang. Itu yang kemudian kita persembahkan untuk teman-teman sekalian. Next. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita karena ini kelasnya untuk pasangan suami istri, jadi kita membahas tentang program hamil secara alami untuk pasangan suami istri. Maka perlu yang menjadi dasar dan sebagai fondasi adalah berkaitan dengan promil. Maka yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah dari tujuan pernikahan itu sendiri. Jadi teman-teman menikah itu pasti punya tujuan ya. Jadi kalau Anda menikah nggak punya tujuan, nah coba dibuat tujuan mulai malam hari ini ya. Jangan-jangan nggak ada tujuan gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita menikah tentu kita punya tujuan gitu ya. Jadi nikah kan tidak asal nikah saja gitu. Sebagaimana kita mungkin berlayar di lautan, kalau nggak punya tujuan maka bahaya ini. Maka sesungguhnya bagi laki-laki itu dia sebagai nahkoda ya, nahkoda untuk menahkodai bahtera rumah tangga kan gitu. Nah, itu nahkodanya adalah suaminya gitu ya gitu. Nah, sementara itu istrinya itu adalah manajernya gitu ya. Jadi saling bekerja sama. Jadi dalam pernikahan itu hubungannya bukan hubungan kayak atasan bawahan, tapi hubungan persahabatan. Yang namanya teman hidup kan itu. Maka saya perlu sampaikan di kelas di malam hari ini tentang program hamil untuk pasutri secara alami. Kita mulai dari tujuan pernikahan dulu. Jadi teman-teman sekalian, jadi nikah itu punya tujuan, tidak hanya asal cinta saja, tapi harus ada tujuan. Dan tujuan yang jelas ini yang akan menjadikan kita sampai kepada tujuan yang ingin kita inginkan. Ibaratnya nikah itu punya goals, ada goal setting gitu ya gitu. Itu kalau kalian dagang aja goalsnya, kalau kalian ibaratnya bisnis punya goals tuh, kalau kalian sekolah punya goals tuh, maka masa nikah nggak punya goals tuh. Kan tujuan daripada pernikahan yang pertama adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka ikatan pernikahan itu ikatan dalam rangka ikatan untuk taat. Jadi Anda tidak mau berzina, Anda maunya taat, Anda pengen menggunakan aturan yang benar,
maka Anda menikah, kan begitu ya gitu. Jadi gitu. Maka tujuan daripada pernikahan itu adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pengen dapatnya ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka tujuan pernikahan salah satunya itu adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nikah itu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Jadi separuh agama kita itu dengan menikah gitu. Jadi ada istilahnya perut dan bawah perut gitu. Jadi gitu. Jadi untuk mengontrol biar kita tidak berzina segala macam ya. Biar kita menjaga keimanan kita, maka kita disunahkan untuk menikah. Maka yang poin yang ketiga, kenapa kita menikah? Karena menikah sunnah Rasul. Jadi gitu. Jadi jangan menjomblo terus ya kalau yang jomblo, tapi nikah. Nah, ini penting gitu. Nah, ini saya bahas ini sebagai pemaparan awal di materi malam hari ini, yaitu tentang tujuan daripada pernikahan. Karena promil itu kaitannya sama pernikahan gitu. Nah, kan kalau promilnya bukan untuk pernikahan kan bahaya kan gitu ya gitu. Jadi gitu. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian nikah juga adalah salah satunya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu bagian daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Nah, itu tujuannya harus jelas gitu. Makanya namanya ibadah kan. Makanya ibadah terlama itu salah satunya adalah pernikahan. Ya, jadi membina bahtera rumah tangga itu adalah salah satu ibadah terlama. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah menundukkan pandangan. Nah, ini bagi yang belum nikah yang kadang-kadang banyak godaan segala macam, tapi setelah menikah ada bagian daripada untuk menundukkan pandangan. Jadi fokus kepada pasangan kita yang halal gitu. Jadi gitu. Kita menjaga pandangan kita. Kemudian tujuan daripada pernikahan itu adalah mendapatkan ketenangan hati. Ya, jadi biar Anda nggak gelisah, ya, nggak galau terus, maka nikah. Ya, nikah itu bisa mendapatkan ketenangan hati, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dan yang ketujuh adalah memiliki keturunan. Nah, ini poin yang akan kita bahas di malam hari ini yang berkaitan dengan kelas holistik. Jadi bagaimana kemudian pernikahan itu memiliki keturunan. Kalau kita menikah kok lama, 1 tahun misalnya kita tinggal satu rumah misalnya, kok belum dapat keturunan, nah berarti harus dievaluasi. Ada sesuatu yang mungkin kita perlu untuk evaluasi gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini beberapa tujuan daripada pernikahan ya. Jadi tujuan pernikahan saya rangkumkan jadi 7 hal, tapi insya Allah kita akan fokus membahas ke poin yang ketujuh, yaitu tentang memiliki keturunan. Gitu ya. Next, Adi. Nah, kemudian yang kedua, ya, tujuan daripada pernikahan itu adalah berkaitan dengan untuk memiliki keturunan. Maka tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk melestarikan jenis. Jadi kita umat manusia biar tidak punah gitu ya. Maka manusia itu punya naluri seksual, ya, mempunyai naluri apa namanya untuk yang tujuannya yang Allah berikan kepada kita untuk melanjutkan ke generasi selanjutnya, kan gitu. Tujuan daripada naluri seksual itu. Makanya dipenuhi dengan menikah gitu. Nah, maka ketika kita melihat dari sisi ajaran Islam, ya, karena kita memang fokus di kesehatan Islam, maka Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan kepada kita semua umat Islam bahwa nikahilah perempuan ya yang pecinta, yakni yang mencintai suaminya dan yang dapat mempunyai anak banyak. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Nah, ini hadis ya dari Rasulullah SAW. Jadi nikahilah perempuan yang menyayangi kita atau laki-laki yang menyayangi kita misalnya gitu. Dan yang punya banyak anak. Kan gitu. Jadi ini keistimewaan bagi perempuan itu kalau dia bisa melahirkan banyak anak. Tuh, nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Nah, ini dari riwayat Ahmad ya gitu. Nah, jadi itu next Mas Adi. Nah, karena tadi tujuan pernikahan salah satu adalah memiliki banyak anak ya, jadi gitu. Maka kita akan bahas tentang kehamilan, gitu ya, tentang kehamilan. Nah, ini siapa nih di kelas ini yang belum hamil, udah nikah lama, atau udah hamil pertama, mau nunggu anak kedua lama? Nah, ini kita belajar malam hari ini, ya, karena kita harus punya motivasi untuk punya anak banyak. Itu salah satunya dorongannya ruhiyah, dorongan spiritual, sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, kan gitu. Jadi gitu. Jadi umat Islam memang punya anak banyak tuh bagus gitu ya gitu. Masalah rezeki nanti insya Allah pasti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, nggak usah khawatir gitu. Dan sekarang mari kita ikhtiar bagi teman-teman yang belum punya momongan, jangan berkecil hati ya. Usia kesuburan itu dari 13 tahun sampai 50 tahun bagi perempuan. Ya, kalau bagi laki-laki dari 14 tahun sampai nanti sampai tua masih punya kesuburan. Nah, gitu. Jadi
kalau kemarin teman-teman ikut kelas yang kemarin pasti nanti banyak materi tentang kesuburan pasangan suami istri. Jadi ini lanjutan daripada tentang pasangan suami istri, ya, kesuburan. Nah, teman-teman sekalian, saya pengen sharing bahwa syarat kehamilan ya. Jadi kita di ASPO melakukan riset dan kajian dan kita menemukan fakta-fakta kalau sebenarnya secara fisiologis atau secara jasmani syarat kehamilan itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Nah, ini catat baik-baik ya. Anda hanya dapatkan ini di ASPO ini. Jadi syarat kehamilan itu ada 3 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, next Mas Adi. Yang pertama. Jadi yang pertama. Nah, gitu. Jadi syarat kehamilan yang pertama itu adalah kesehatan organ reproduksi wanita dalam kondisi bagus. Artinya coba dicek, barangkali Anda belum hamil ya, atau mungkin udah punya anak 1 mau punya anak 2 lama, coba dicek kesehatan organ reproduksi Anda. Apakah dalam kondisi bagus? Atau jangan-jangan ada kista, atau ada miom, atau saluran tubuhnya tersumbat, dua-duanya. Nah, ini perlu diatasi dulu. Ya. Jadi kalau Anda mau profil, Anda harus ngerti kondisi faktanya. Ibaratnya Anda mau pergi kemana, kan Anda harus tahu posisinya Anda ada di mana, terus mau kemana, kan gitu. Ibaratnya gitu. Jadi gitu. Jadi cek dulu kesehatan organ reproduksi wanita. Gitu. Sehingga ketika terjadi kista miom ya, ataupun saluran tubuhnya tersumbat atau ada kanker ovarium segala macam, nah maka tidak bisa dibuahi di situ. Orang yang ada kista itu rahimnya panas. Ingat ya. Jadi kalau Anda ada kista, rahimnya itu panas. Jadi ketika rahim panas itu, maka sperma tidak bisa membuahi sel telur. Makanya susah untuk hamil. Gitu ya. Jadi gitu. Maka pastikan dulu organ reproduksi Anda itu dalam kondisi yang bagus. Ya, pastikan tidak ada kista, pastikan tidak ada miom, pastikan tidak tersumbat saluran tubuhnya gitu. Sehingga apa? Sehingga dapat menjadi tempat pembuangan sel telur, ya, itu. Itu syarat yang pertama. Jadi ini ada 3 syarat untuk kehamilan. Secara jasmani, secara fisiologis ya. Jadi itu ada di perempuan, ada di perempuan. Yang kedua adalah kualitas ovum atau sel telur. Jadi kualitas sel telurnya bagi perempuan itu harus bagus. Gitu ya, teman-teman. Jadi kualitas sel telurnya bagus. Nah, ini silakan dicatat baik-baik ya. Nah, artinya apa? Sel telur itu matang dan sempurna. Jadi sel telur ya atau ovum itu tidak kecil-kecil. Kalau sel telur Anda kecil-kecil dan tidak matang maka tidak bisa dibuahi. Biasanya kalau istilah medis namanya PCOS atau PCO. Ya, atau menderita sindrom ovarium, ya, sindrom sel telur kecil gitu. Nah, ini ciri-cirinya haidnya nggak lancar. Kalau Anda haidnya nggak teratur, kadang haid, kadang maju 10 hari, 5 hari segala macam, nah itu jangan-jangan ada PCOS. Nah, tanda-tandanya biasanya rambutnya rontok. Nah, rontok parah. Rambutnya rontok parah, terus nggak haid. Nah, itu bisa juga ada masalah sindrom ovarium atau sindrom sel telur. Nah, ini harus diatasi. Kalau nggak diatasi nanti bisa jadi mandul, gitu ya. Jadi kemandulan, gitu. Itu makanya dipastikan Anda dicek segala macam, USG segala macam ke dokter obgyn segala macam untuk ngecek apakah ada PCOS atau tidak. Karena hari ini banyak wanita kena PCOS, gitu ya. Karena pola makannya berantakan, pola makan junk food, fast food, pola makan makanan sampah. Ingat ya, tubuh Anda bukan tempat sampah. Ya, tubuh Anda bukan tempat sampah. Sehingga hindarilah makan makanan yang nggak sehat, biar Anda sehat, biar Anda bisa subur gitu. Makanya banyak makan sayur, banyak makan makanan yang real food gitu ya. Makanan yang benar lah, bukan makan makanan yang kemudian junk food, fast food gitu, atau makan makanan sampah, waste gitu. Itu pastikan itu ya. Jadi 2 ini di perempuan. Jadi syarat kehamilan 2 di perempuan ini. 1, kesehatan organ reproduksi. Kedua adalah kualitas ovum atau sel telur wanita itu bagus, tidak ada PCOS ya. Itu. Ini ditandai dengan haidnya lancar gitu ya. Ketika haidnya lancar maka sel telur matang. Nah, ketika sel telur matang maka ini bisa dibuahi. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga itu ada di pihak laki-laki atau di pihak bapak-bapaknya gitu ya, di pihak pak suami gitu ya. Jadi kualitas sperma laki-laki itu harus bagus kalau mau promil secara alami. Itu baik secara jumlahnya, secara kecepatan geraknya, tidak terlalu encer ya, dicek encer atau juga tidak terlalu kental. Nah, ini bisa dicek di laboratorium ya untuk uji sperma. Nanti dicek tuh apakah Anda punya masalah sperma atau tidak. Nah, jadi syarat kehamilan di ASBO kami melakukan satu riset dan penelitian dan kami mengkaji bahwa secara jasmani atau secara fisik itu syarat kehamilannya ini 3 hal ini. Ya. Secara jasmani. Kalau 3-tiganya ini
nggak ada masalah, insya Allah gampang. Anda tinggal satu rumah dengan istri, dengan suami, pasti dalam 1 tahun akan terjadi kehamilan, insya Allah. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dicek salah satu dari 3 hal ini. Satu, kesehatan organ reproduksi Anda yang perempuan, kedua, kualitas sel telurnya, dan yang ketiga, kualitas sperma laki-laki gimana atau sperma suami, itu ya gimana. Dari sisi encernya, keencerannya, kecepatannya, dan juga kekentalannya segala macam, sama jumlah sel air maninya gitu. Coba dicek gitu. Dan sambil kita kemudian terus berdoa meminta pertolongan. Nanti kita lihat apakah Anda nggak hamil-hamil itu masalahnya adalah kista, apakah ada masalahnya miom ataukah ada PCOS. Nah itu nanti kita bisa selesai. Itu ya jelas ya, insya Allah ya. Itu next Mas Adi. Gitu. Nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin kita kelasnya nggak usah terlalu malam nanti biar banyak diskusi gitu. Jadi itu tadi syarat kehamilan. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas program hamil atau setelah kita tahu tadi syarat-syarat kehamilan, biar kita bisa hamil bagi pasangan suami istri secara alami, maka Anda harus melakukan aktivitas program hamil. Jadi ada diprogramkan, direncanakan, ya hidup itu harus direncanakan. Gitu, direncanakan aja kadang-kadang berantakan apalagi nggak direncanakan kan gitu ya. Jadi itu aktivitas program hamil. Nah, dalam bahtera rumah tangga Anda dan suami atau yang suami dengan istri harus melaksanakan ibaratnya perencanaan ya atau aktivitas program hamil. Yang pertama itu kita sarankan ini untuk tips promil secara alami. Ini tips promil secara alami ya buat Anda sekalian adalah rutin melakukan hubungan intim, rutin. Gitu. Jadi waktu terbaik untuk melakukan hubungan intim itu sebenarnya ketika wanita dalam kondisi yang subur. Ingat dicatat ya. Waktu terbaik dalam melakukan hubungan intim ketika istri Anda, ini bagi para suami, itu ketika dalam kondisi subur. Nah, Anda sebagai istri gitu ya, ngomong ke bapak-bapak, ke suaminya, Pak aku lagi subur, habis haid. Nah, itu ngomong. Biar Anda bisa melakukan aktivitas hubungan intim gitu. Jadi kalau pada masa subur itu, maka proses pembuahan menjadi lebih tinggi. Nah, kalau mau promil secara alami, ketika kondisi itu subur, maka proses pembuahannya akan tinggi gitu. Sehingga peluang ya wanita hamil atau istri Anda itu hamil itu lebih besar. Namun bukan berarti Anda ya dan pasangan itu melakukan hubungannya ketika masa subur saja, bukan begitu. Bisa setiap saat juga nggak apa-apa. Itu ya, yang pertama poinnya. Jadi gitu. Jadi aktivitas hubungan intim itu penting, gitu ya. Jadi gitu. Ini biar apa? Biar agar lebih cepat hamil. Ya, maka hindari kebiasaan membatasi waktu untuk berhubungan, ya. Hindarilah. Gitu. Karena apa? Kalau Anda terlalu jarang berhubungan intim, malah bisa menurunkan peluang untuk hamil. Gitu ya. Ibu-ibu sekalian ini ya. Jadi gitu. Jadi kalau Anda jarang berhubungan intim, malah bisa menurunkan peluang untuk hamil. Selain itu, sering melakukan hubungan suami istri dapat membantu pria memproduksi sperma yang sehat dan aktif. Jadi kalau bagi ibu-ibu nih, kalau misalkan pengen suaminya spermanya bagus, kualitas sel spermanya baik, maka sering ajak berhubungan intim. Iya, jadi akhirnya produktif ya. Produktif. Jadi sperma pria itu akan jadi lebih bagus, lebih sehat jadinya. Ya gitu. Gitu ya. Nanti pertanyaan silakan nanti ditanyakan ya untuk berkaitan dengan program hamil secara alami gitu ya. Clear ya. Next. Selanjutnya Mas Adi. Gitu. Nah, yang kedua, aktivitas program hamil secara alami ya untuk bisa hamil secara alami. Yang kedua itu makan sehat, teman-teman sekalian. Ya. Tidak hanya wanita ya, tingkat kesuburan pria juga penentu keberhasilan program hamil. Ingat ya, kesuburan laki-laki itu juga menjadi penentu keberhasilan program hamil. Gitu. Bagi para pria ya, cobalah untuk mengonsumsi jenis makanan tertentu ya untuk meningkatkan kesuburan. Misalnya sayuran hijau ini bagi bapak-bapak ya, bagi mas-mas, bagi para pria yang kemudian belum punya anak, maka coba ya evaluasi makanannya. Apakah banyak makan sayuran atau banyak makan sampah, makan junk food, fast food gitu. Cobalah kemudian untuk Anda yang sedang ingin program hamil, untuk laki-laki banyak makan sayuran hijau. Kenapa? Karena sayuran hijau itu kaya akan vitamin dan mineral. Itu yang pertama. Kedua, banyak makan wortel. Wortel, seledri, segala macam bagus. Kalau buah alpukat, toge, daging merah, semangka, daging kambing, wah makan sate nih, atau makan sop kambing ini bagus untuk menunjang program kehamilan dari sisi laki-laki.
Sementara untuk perempuan ya, untuk perempuan kalau misalkan ketika Anda pengen secara alami cepat hamil, banyak makan ikan. Jangan banyak makan ayam ya, tapi banyak makan ikan. Karena ikan banyak mengandung zat yang baik yang dapat mengoptimalkan kinerja organ reproduksi Anda. Jadi mengoptimalkan rahim Anda itu. Karena apa? Karena ikan banyak mengandung omega 3. Nah, ikan yang banyak mengandung omega 3 misalnya ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, belut. Siapa yang suka belut tuh? Ikan gabus atau ikan lele. Pokoknya ikan yang tidak ada ininya, apa namanya, sisiknya, ya ikan yang halus, yaitu yang banyak mengandung omega 3. Ya, belut, gabus itu banyak gitu. Kalau Anda nggak mau repot, di ASBO ada gabusin, ya, ekstrak dari ikan gabus, bisa membantu untuk program hamil. Gitu. Nanti mungkin Mas Adi bisa tampilkan ya, bagaimana yang hamil biar jos, ya, ini bagi perempuannya biar bagus rahimnya, minum gabusin, gitu ya, gitu. Next, Mas Adi. Nah, yang ketiga nih, kalau misalkan kita mau tips untuk program hamil bagi pasangan suami dan istri, yang ketiga adalah menerapkan hidup sehat. Ingat ya, menerapkan hidup sehat. Hidup sehat itu harus kita upayakan. Ya, jadi gaya hidup yang dijalankan ternyata ini bisa mempengaruhi peluang Anda dan pasangan Anda untuk memperoleh kehamilan. Itu ya. Jadi pastikan untuk selalu menjalani gaya hidup sehat ya agar program hamil bisa sukses. Misalnya gimana sih Mas gaya hidup sehat? Seperti satu, tidak minum alkohol. Nah, itu kan gaya hidup sehat itu. Gitu. Ayo siapa yang suka minum alkohol, stop ya gitu. Karena itu nggak sehat gitu ya. Yang kedua, kebiasaan merokok, hentikan. Nah, jadi ini bagi ibu-ibu yang punya suami masih ngerokok, kalau Anda pengen punya momongan, kalau udah nikah lama belum punya anak, maka hentikan kebiasaan merokok. Uangnya ditabung saja ya buat beli LM, logam mulia gitu ya. Gitu atau dikasihkan ke istri atau ke anaknya gitu ya. Hentikan kebiasaan merokok. Karena rokok juga udah jelas memberikan informasi, rokok membunuhmu, rokok membuat gangguan jantung, gangguan kehamilan, dan gangguan impotensi ya bagi laki-laki. Impotensi nanti nggak bisa berdiri lagi malah parah kan itu, repot gitu ya. Dan janin gitu. Hentikan kebiasaan merokok gitu. Kemudian yang selanjutnya gaya hidup saya itu seperti apa? Ya, jadi belajarlah untuk mengelola stres. Stres itu bagus untuk kita terus belajar ya. Jadi kuat, tapi harus dikelola dengan baik. Maka belajarlah kita mengelola stres gitu. Lalu bagaimana sih gaya hidup sehat ya? Gaya hidup sehat selanjutnya adalah jaga kelelahan pada fisik dan emosi ya. Karena kalau Anda terlalu lelah secara fisik dan emosi, maka akan menurunkan program hamil gitu. Gitu ya. Itu. Next, Mas Adi. Nanti silakan ada yang pertanyaan dikumpulkan dulu. Nanti kita akan jawab semuanya. Kita selesaikan dulu materinya. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah ketika Anda pengen melakukan program hamil, Anda harus cukup istirahat. Ya, ingat ya, ini program hamil untuk pasutri secara alami itu cukup istirahat. Ya. Di pasangan yang memiliki waktu tidur yang cukup itu akan memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik. Tapi kalau Anda kurang tidur, wah itu kualitasnya nanti kesuburan berpengaruh. Next. Nah, untuk itu hindari kebiasaan kurang tidur ya atau bergadang ya jika sedang promil. Maka ketika Anda pengen ikhtiar dapat momongan, hindari untuk bergadang ya gitu. Lalu selanjutnya adalah ideal ya pria itu ya bagi bapak-bapak ini membutuhkan tidur sekitar 7 sampai 8 jam. Ya. 7 sampai 8 jam setiap malam. Itu untuk laki-laki. Kebiasaan kurang tidur itu dapat berdampak pada kesuburan. Maka Anda itu yang bujangan ya, jangan suka bergadang ataupun udah nikah jangan suka bergadang. Tidur minimal 7 sampai 8 jam. Gitu ya. Biar apa? Biar karena ini akan berpengaruh ya, biar subur gitu. Gitu. Karena apa? Ketika Anda bergadang ini akan berdampak pada kesuburan. Itu akan menyebabkan penurunan performa saat berhubungan intim dan juga kualitas spermanya akan buruk. Nah, itu. Maka jangan bergadang ya, teman-teman sekalian. Harus cukup istirahat. Next. Gitu. Nah, kontrol berat badan. Siapa yang di sini masih obesitas, kelebihan berat badan? Kalau Anda mau promil, kontrol berat badan Anda. Penting ini, saya sampaikan. Jadi saat Anda dan pasangan itu tengah menjalani program hamil ya, Anda konsultasi ke ASBO, pakai herba racikan, misalnya, Anda juga harus kontrol berat badan. Salah satunya kontrol gula yang masuk. Gitu ya. Karena berat badan ngaruh kepada proses kehamilan. Kan gitu. Next, gitu. Kemudian,
kita harus ngerti bahwa kelebihan maupun kekurangan berat badan itu menjadi salah satu faktor ya yang menyebabkan pasangan sulit hamil. Siapa yang kegendutan tuh, siapa yang kelebihan berat badan ini akan bikin sulit hamil loh. Jadi kita harus serius ini untuk kemudian mengontrol berat badan. Nah, untuk mengontrol berat badan, maka kontrol apa yang masuk ke dalam mulut kita. Kalau kita belum bisa ngontrol mulut, nah penting Anda minum teh detox itu. Biar bisa membersihkan apa yang udah Anda makan, biar tidak jadi penyakit, gitu ya. Dan stop makan gula, ya gitu. Itu gula pasir macam-macam itu. Next, di. Gitu. Nah, selain itu, kelebihan atau kekurangan berat badan dapat menyebabkan sejumlah gangguan kehamilan. Ya, jadi Anda ketika kelebihan berat badan, obesitas, itu akan mengalami gangguan kehamilan. Bisa nanti susah hamil gitu. Untuk itu pastikan buat Anda dan pasangan untuk mengontrol berat badan dengan baik selama menjalankan program hamil. Karena percuma kalau misalkan Anda lagi promil kemanapun, beli obat mahal-mahal segala macam, tapi kalau gaya hidup Anda nggak dirubah, berat badannya nggak terkontrol, makan sesukanya sendiri segala macam, nggak dipandu ya, maka akan berpengaruh kepada kehamilan. Gitu ya. Next. Gitu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah periksakan kesehatan ya. Jadi periksakan kesehatan. Jadi tidak ada salahnya, tadi kan ada sebab ya, kehamilan, dicek coba kondisi. Tidak ada salahnya Anda dan pasangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ini penting ya, penting banget untuk meriksa kesehatan secara menyeluruh. Karena apa? Karena kita biar tahu faktanya, tahu kondisinya. Kalau udah nikah selama setahun, 2 tahun, dicek itu. Apakah jangan-jangan ada kista? Apakah jangan-jangan ada miom? Ada jangan-jangan PCOS, haidnya nggak teratur, ya itu dicek ya. Nanti solusinya enak, gitu. Next. Gitu. Nah, ketika Anda melakukan pemeriksaan kesehatan, maka hal ini dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan pada program hamil itu berpengaruh, gitu ya. Jadi akan ngaruh banget. Jadi akan tahu nanti kondisinya. Next. Tuh. Nah, gangguan kesehatan yang diketahui lebih dini, lebih awal, tentu akan membuat pengobatan menjadi mudah diatasi. Nah, ini pentingnya kita ngecek ke laboratorium, ngecek ke dokter objin segala macam, biar kita ngerti kondisinya. Nah, solusi kan tinggal Anda milih, mau pakai solusi obat kimia, atau pakai herbal, atau pakai cara alami segala macam, monggo gitu. Tapi Anda harus tahu faktanya dulu tentang tubuh Anda sendiri. Gitu ya kira-kira ya. Next. Nah, terakhir adalah minum herba racikan khusus ya. Jadi kita di ASBO ada konsultasi gratis untuk Anda yang belum punya momongan, nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun belum punya anak, bisa konsultasi di ASBO secara gratis. Nanti ada treatment ya, sambil nanti kita dampingi segala macam, kita arahkan gitu untuk kontrol berat badan, kontrol kesehatan ya, segala macam, maka disinergikan dengan herba racikan khusus. Ini herbal yang diracik ya. Jadi ini diracik tuh. Next itu. Jadi ada herba racikan khusus yang kemudian dibuat ya secara alami dengan berbagai macam apa ini gitu. Nah gitu. Jadi gitu. Nah ini mungkin ada testimoninya. Cek ya. Di setelin di testimoninya. Nggak ada suaranya di. Baru konsumsi 3 bulan herbal. Bismillah, Assalamualaikum Kak. Ini ada testimoni dari saya. Alhamdulillah, saya konsumsi ASBO itu atau racikan herbalnya kurang lebih sudah 1 bulan. Nah, Alhamdulillah atas izin Allah, tadi pagi saya tes pack 2 kali. Alhamdulillah semuanya 2 garis merah Kak. Jadi Alhamdulillah saya positif hamil. Dan selain itu, ASBO juga betul-betul mengclean isi perut saya. Jadi ketika saya meminum racikan herbal itu, alhamdulillah BAB saya jadi lancar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ASBO yang telah memberikan racikan herbal yang bermanfaat untuk saya. Alhamdulillah. Barakallah. Baru konsumsi 3 bulan herbal racikan atau hamil. Ini ceritanya. Sebelumnya punya riwayat siklus haid nggak teratur, BAB nggak tiap hari, dan rambut rontok parah. Ingin promil alami dan sudah diasonikan. Kisah dari Tiasi, di Bandung. Setelah konsultasi gratis di ASBO, kami treatment alami dengan herbal racikan ASBO. Karena sembuh itu butuh proses dan usaha, jadi kami treatment selama 9 bulan.
Alhamdulillah, baru berjalan 3 bulan, siklusnya itu jadi normal. BAB lancar tiap hari, bahkan kakaknya sudah positif hamil. Para pejuang garis 2 lainnya, jangan berputus asa ya. Tetap berusaha dan berdoa secara maksimal. Setelah 3 tahun penantian, kakaknya hamil. Kisah dari Masita Rais di Sulsel yang sebelumnya didiagnosa oleh dokter menderita PCOS, obesitas, hati tidak lancar, dan kolesterol. Sudah pengobatan sana-sini, minum obat pembesar asam telur, tapi nggak ada perubahan. Alhamdulillah, ketemu ASBO dan konsultasi. Diterapi alami dengan herba racikan khusus 30 hari dan mulai menerapkan pola hidup sehat. Ikhtiar untuk promil alami bersama ASBO. Alhamdulillah, kakaknya positif garis 2. Promil dengan pendekatan holistik memberikan ruang penyembuhan total untuk tubuh dan sel-sel yang rusak. Pilih herbal karena yang natural pasti aman. Buat teman seperjuangan yang lagi promil, jangan menyerah. Terus berusaha dan berdoa. Penderita PCOS bisa hamil kok. Nggak ada yang nggak mungkin, semua pasti bisa. Tetap semangat, kakak. Alhamdulillah, ini aku mau kasih cerita perjuangan garis 2 dari Teh Ifik dari Bandung yang udah nikah lebih dari 5 tahun, tapi belum punya momongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tim Aspo. Terima kasih untuk paket kiriman herbal dari Aspo. Sudah sampai hari ini. Alhamdulillah, berdasarkan pengalaman, minum herbal dari Aspo membawa kemanfaatan dan mudah-mudahan jadi jalan keberkahan. Jadi waktu itu saya dan suami meminum teh detox dan minum kapsul kelor. Nah itu kita minum itu dan setelah beberapa rutin ya beberapa kali minum, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu datang juga. Apa itu? Yaitu kami mendapatkan buah hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu apa ya jalan keberkahan, jalan ke wasilah lah dari meminum herbal. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya beberapa tentang herba racikan, testimoninya segala macam. Itu jadi itu yang terakhir, yang poin yang ke-8 bahwa ketika Anda mau hamil secara alami, ini ada satu treatment yaitu minum herba racikan. Jadi bagi pasangan yang sedang program hamil dan jika Anda memiliki masalah kesehatan tadi berkaitan di atas, ada kista, ada miom ya, atau ada PCOS, maka Anda bisa konsultasikan ke ASBO dan insya Allah kita akan bantu Anda. Gitu. Dan Anda bisa dapatkan herba racikan. Maka di ASBO ada treatment terapi herba racikan khusus untuk membantu pasangan menyukseskan program hamil. Jadi herba racikan khusus dirancang untuk bekerja melalui 3 tahap. Tahap yang pertama itu membersihkan tubuh dari banyaknya racun yang menumpuk yang mungkin bertahun-tahun, banyaknya sampah tubuh. Kemudian juga yang kedua adalah melakukan repairing, perbaikan dan perbaikan sel-sel tubuh. Dan yang ketiga adalah melakukan maintenance ya, yang membuat tubuh menjadi kembali prima. Itu cara tahap herba racikan. Next atau cukup ya materinya? Next ya, next oke. Nah, jadi tidak ada salahnya mengajak pasangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ya, gitu. Karena itu penting gitu. Cukup ya, mungkin tinggal pertanyaan ya, Mas Adi ya. Oke. Itu ya. Jadi treatment herba racikan itu ada 30 kantong untuk 1 bulan. 1 kantong dikonsumsi 2 kali, direbus jadi 2 gelas, diminum pagi dan sore. Nah, ini herba racikannya seperti ini. Monggo silakan kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa kita diskusikan di kelas ini insya Allah. Monggo. Ini Mas, pertanyaan ya. Bentar. Cek semua ya. Pertama, ini Mas, mau tanya Pak. Suami saya tidak suka makan sayur, ikan, namun suka buah dan daging-dagingan. Kira-kira apakah bisa membantu mempercepat hamil dan waktu sering melakukan itu beberapa kali per pekan misalnya? Ya, pertama
kalau bisa sayuran dimakan, jangan hanya buah. Itu nanti akan ngaruh kalau nggak suka sayurannya. Jadi buah aja nggak cukup, gitu ya saya sampaikan. Jadi buah aja nggak cukup. Suami Anda harus didorong untuk makan sayur, terutama sayuran hijau, gitu ya. Karena buah itu kan tinggi fruktosa gitu, sementara sayur itu banyak serat gitu. Nah kalau misalkan mau makan dagingnya dicampur dengan sayur-sayuran, kan gitu, gitu ya gitu. Kalau untuk waktu berhubungan 1 minggu minimal ya, kalau lagi promil ya 2 kali minimal ya 2 kali berhubungan intim gitu ya. Monggo yang lain silakan. Oke, baik Mas. Pertanyaan selanjutnya. Ini saya ada pertanyaan. 1, haid saya teratur, tidak pernah telat atau berubah harinya kecuali sehari. Tapi jadwal haid saya berubah setelah 1 bulan menikah mundur hingga 13 hari. Namun saat tes pack hasilnya negatif. Kemudian rambut saya sejak pertengahan tahun 2022 rontok dan cukup parah. Apakah itu indikasi PCOS? 2, pertanyaan kedua. Saya juga memiliki beberapa alergi terhadap ikan. Iya. Jadi kalau pertanyaannya kayak gini, Anda pertama bisa melakukan cek gula darah. Ya, jadi tes kadar gula darahnya berapa. Yang kedua, nanti Anda bisa melakukan untuk datang ke dokter obgyn untuk ngecek loh di USG itu, dicek nggak apa-apa. Untuk ngecek aja apakah ada indikasi PCOS atau tidak. Kan gitu. Tapi kalau misalkan dari haidnya nggak haid sampai 13 hari nggak haid, itu ya, kemudian di tes pack kok nggak hamil gitu ya, kok rambutnya rontok parah, wah itu indikasi sebenarnya PCOS. Ini kalau dari sisi ciri-cirinya udah mendekati PCOS. Tapi kalau mau lebih mantap dicek aja. Yang jelas itu. Yang jelas kalau Anda itu sel telurnya matang, sehat hormonnya, Anda berhubungan tuh cepat hamil. Yang jelas. Apalagi tinggal serumah, berhubungan rutin dalam 1 tahun aja misalnya pasti cepat hamil gitu ya. Gitu. Apalagi ini ada alergi kan. Muncul alergi juga. Nah, coba ini untuk yang tanya tadi, apakah terjadi kenaikan berat badan selama habis nikah ini? Kalau Anda mengalami kenaikan berat badan yang signifikan, nah berarti udah jelas nih ada masalah ketidakseimbangan hormon. Gitu ya. Next, yang lain. Ini Mas, apakah kurus itu berdampak terkait promil maksudnya ini? Oh iya, minggu kemarin ya kita udah bahas ya. Terlalu kurus juga berdampak. Badannya gemuk terlalu gemuk juga berdampak. Gitu ya. Mungkin ada minimal sih Mas buat hamil atau saat melahirkan. Kalau saya yang harus diukur melahirkan itu kan berapa? minimal 50 kilo ya. Nah kalau promil itu gimana Mas? Ya tinggi badan Anda berapa dulu, saya harus punya data. Karena semua orang beda-beda. Gitu ya. Tinggi badannya segala macam ditimbang dulu. Oke, next. Oke Mas. Baik, cara menurunkan hormon FSH yang tinggi pada laki-laki itu gimana Mas? Makan sehat, ya. Jadi ketika ada masalah hormon itu ada masalah nggak beres di perut gitu ya. Ingat ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia, kepada kita itu adalah luar biasa. Jadi perut kita ini, makanya kita dalam Islam disuruh menjaga perut itu. Perut itu pabrik daripada hormon. Ingat ya, hormon itu diproduksi di perut kita. Yang pertama, kedua, perut kita itu pabrik daripada enzim. Dan yang ketiga, perut kita itu pabrik daripada imunitas. Jadi kalau ada masalah hormon kayak gini, ya masalahnya perutnya. Bicara perut, berarti bicara pola makan. Nah, oke, yang dimakan apa ini? Ada banyak makan makanan yang gimana ini? Itu ya, banyak makan karbohidrat atau apa. Kalau mau bagus, sehari itu makan sayur itu sama makan nasi imbang. Jadi kalau Anda makan nasi 1 piring, sayurnya sepiring gitu. Kan gitu. Jadi ini, dan pastikan Anda pembuangannya lancar. Nah itu maka minum teh detox atau herba racikan. Biar nanti bisa ini. Tapi kalau mau treatment untuk masalah hormon, Anda harus konsultasi nanti japri ke kita ke ASBO biar nanti bisa kita analisa. Kalau syukur-syukur ada data ya, data dari laboratorium segala macam. Gitu ya. Oke Mas, ini Mas. Kemarin saya divonis dokter PCOS serta sel telur saya kecil-kecil. Sekarang sedang menjalani pengobatan selama 3 bulan dengan cara minum obat hormon dan sudah jalan 1 bulan. Kira-kira apakah ada saran pengobatan lain Pak atau saran-saran lainnya? Ya, jadi kalau Anda kena PCOS, sel telurnya kecil-kecil lalu dikasih hormon. Jadi hormon itu kan hormon untuk haid ya. Maka ini sama aja kayak obat KB. Jadi Anda nggak bisa hamil gitu. Satu-satunya jalan itu ini Anda harus perbaiki pola hidup dan gaya hidupnya nih. Karena akar dari masalah PCOS itu ada resistensi insulin di dalam tubuh Anda. Maka ada lonjakan glukos nih.
Nah, ini bisa di treatment dengan herba racikan sama merubah gaya hidup dan pola makan. Kalau Anda pengen tahu, nanti hubungi saya saja secara personal di Japri di WA. Nanti minta ke Mas Adi ini untuk nomornya, biar bisa ngobrol lebih dalam. Karena ini kalau nggak diatasi, nanti bisa menimbulkan kemandulan. Nah, mumpung masih muda, ikhtiar maksimal. Nanti kita pandu insya Allah. Karena udah banyak orang yang terbantu ya. Kita tuh di ASBO tuh hampir setiap minggu tuh ada 1 orang hamil ya. Testimoni gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Jadi itu sarannya. Saran pengobatan kami adalah hubungi ASBO dulu, konsultasikan, kita lihat juga kondisinya seperti apa. Kita diskusikan secara mendalam, nggak bisa di sini gitu kan karena ini person ya. Kemudian kita nanti bisa treatment, pakai treatment, baik treatment secara herbal dan juga treatment secara pola hidup dan gaya hidupnya. Nanti kita bantuin lah insya Allah. Konsultasinya free, nggak bayar, gratis insya Allah. Anda tinggal sampaikan aja. Data Anda aman, tidak akan kita bocor-bocorkan ya. Itu aja, insya Allah. Next. Oke Mas, ini Mas, apakah Pak mau tanya untuk hidrosalving, apakah bisa diobati dengan herbal? Gimana tadi pertanyaan itu? Ini Mas, untuk hidrosalving, apakah bisa diobati dengan herbal? Ada pembengkakan pada salah satu tuba palopi atau keduanya biasanya. Tapi udah pernah dicek HSG belum ini? Masalahnya harus ada penyumbatan nggak di salur? Apa paten nggak tubanya ini? Oke, lanjut dulu ya Mas. Ya, jadi kalau ini kan masalahnya di tuba palopi ya. Jadi ada pembengkakan ya. Hidrosalping itu pembengkakan. Biasanya hidrosalping itu kaitannya ada saluran tuba yang membengkak segala macam. Nah, cuman kalau ada apa namanya? Kalau ada hasil labnya bisa kita lihat seperti apa. Karena akar masalah dari masalah ini ya, ini siapa yang nanya itu ada penebalan dinding rahim biasanya itu. Ada penebalan dinding rahim. Nah, maka dicek tuh ada kenaikan berat badan enggak? Karena biasanya ini ada lonjakan glukos tuh penyebabnya. Sehingga nanti dinding rahim terjadi penebalan, karena terjadi penebalan maka terjadi pembelahan sel abnormal, dan pembelahan sel abnormal di saluran tuba ini akan menjadikan munculnya hidrosalping. Dan akhirnya menyumbat nih, karena saluran tuba itu saluran untuk keluarnya tuh jalannya sel telur nanti keluar. Sehingga akhirnya sel telur sama sel sperma nggak bisa ketemu, makanya susah hamil tuh. Makanya biasanya itu masalah-masalah yang berkaitan dengan tuba falopi ya, saluran tuba itu harus diselesaikan gitu. Itu ya. Jadi hidrosalping itu kan saluran tubanya mungkin banyak cairan di situ, sehingga terjadi pembengkakan. Atau mungkin terjadi infeksi di situ ya, ada infeksi gitu. Gitu. Jadi gitu. Nah, ini harus detail ya. Jadi nanti kalau misalkan diikhtiari sama herbal sama pola makan bisa, tapi kita harus melihat kondisinya secara detail seperti apa. Sejauh mana maksudnya tingkat keparahannya. Kayak gitu. Next, Di. Oke Mas. Ini Mas, herba racikan itu bisa untuk kondisi apa saja Mas? Herbal racikan itu gini, itu herbal yang diracik untuk kondisi Anda. Nah, kondisi Andanya seperti apa? Jadi itu tuh herbal yang dibuat ketika Anda sudah konsultasi ke kami, sehingga kami bisa memetakan, mapping, segala macam, apa sih sebenarnya yang menjadi akar masalahnya. Nah, pendekatan kita holistik. Jadi kita men-treatment di akar masalahnya dengan metode herbal dan pola makan yang sehat. Jadi kita ada panduan pola makan yang sehat, ada panduan minum herbalnya, dikonsistenkan, dirutinkan. Dan itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi 9 bulan minimal. Gitu. Jadi gitu. Jadi kondisinya seperti apa? Ya Anda ceritakan dulu kondisi Anda seperti apa. Apakah Anda mengalami kondisi kista atau Anda mengalami kondisi yang haid itu lama sampai misalnya 20 hari, 30 hari haid terus. Nah, itu. Jadi gitu. Dan nanti kita akan mapping, kita akan analisa segala macam kondisi Anda untuk kita buatkan ramuan, buatkan racikan, buatkan jamu lah istilahnya untuk membantu Anda biar bisa mengatasi masalahnya. Jadi kayak gitu. Ya. Next. Mas, ini Mas. Bertanya, ya. Berat badan saya 70 kg. Tinggi badan saya Oke. 150 cm. Oke. Kira-kira saya ngedetox tubuh pakai teh detox atau langsung dengan racikan ASBO kondisi haid teratur? Oke. Nah, ini kalau misalkan untuk masalah ini ya, ini yang pertama Anda cukup minum teh detox, boleh. Itu. Tapi berat badannya 70 kelebihan ini kalau tingginya cuma 150.
maka nanti Anda harus menghubungi kita untuk kita berikan panduan pola makan yang sehat. Nanti ASBO akan terbitkan panduan pola makan untuk Anda. Biar Anda bisa kayak gini ya, nggak kayak gini. Stop gula pasir tuh, stop makanan dairy, produk dairy, makanan palsu kayak sosis, keju tuh nanti stop itu. Banyakin makan sayur itu. Dan rajin jalan kaki. Gitu ya, gitu. Kalau Anda haidnya teratur, oke, nggak perlu racikan, teh detox cukup. Gitu ya, cukup ini teh detox nih kalau misalkan kondisi kayak gini. Tapi nanti yang paling urgent adalah Anda memperbaiki gaya hidup Anda itu. Ya, kalau suka ngemil, ngemilnya diganti tuh. Jadi ngemilnya ngemil sayuran atau ngemil buah itu. Kayak gitu ya. Nanti hubungin kita aja, Mbak, ya. Insya Allah. Oke, Mas. Ini Next. tidak ada kenaikan Ya. berat badan dan gula. Saya selalu stabil. Oh, yang tadi itu, Mas, di awal. Ini yang masalah apa ya? Bentar. Yang tadi ini, Mas, yang masalah haid yang tidak teratur, pernah telat dan berubah harinya kecuali sehari. Nah, itu kalau ngecek gula darah itu per hari, itu stabil apa enggak? Coba nanti ceknya pertama sebelum makan sama setelah makan. Kenaikannya berapa, lonjakannya. Yang menjadi masalah itu kan resistensi insulin itu nanti. Ya, kalau misalkan kaitannya sama PCOS. Ini kan saya ngomong berdasarkan pengalaman ya, banyak yang kita tangani gitu. Itu faktanya kalau misalkan Anda itu stabil segala macam, pasti subur tuh. Ya, pasti akan subur banget. Gitu ya. Atau mungkin kalau Anda tuh subur segala macam, jangan-jangan suaminya gitu, dicek juga kadar kualitas spermanya seperti apa. Itu ya. Makanya ngobrolnya di personal sebenarnya ya, nanti biar lebih enak. Insya Allah. Next. Oke, ini Mas. 7 bulan lalu saya habis keguguran, umur 2 bulan kehamilan. Keguguran alami tanpa kuret. Hingga sekarang promil belum juga hamil. Apa setelah keguguran jadi susah hamil, Mas? Berat badan saya 65, tinggi 157. Ya, pertama ini perlu di garis bawahi ya. Jadi setelah keguguran itu biasanya nggak sulit hamil juga. Istri saya habis keguguran bulan depannya langsung hamil lagi. Jadi nggak susah juga gitu. Tergantung kondisi Anda sebetulnya. Karena faktor keguguran itu biasanya bukan hanya faktor di perempuannya saja. Bisa jadi ya, ini kalau mau dicek itu memang benih atau kualitas spermanya yang buruk. Nah, coba suami ngerokok nggak ini? Kan gitu. Gitu. Jadi gitu. Karena kadang-kadang kalau benih atau spermanya buruk ya dia akan nggak tumbuh, akan mati gitu. Jadi gitu. Jadi walaupun Anda subur segala macam, tapi kalau masalah kualitas spermanya kurang bagus, ya bisa keguguran juga itu. Jadi faktornya bukan hanya di perempuan ya. Jadi jangan disalahkan ya, kadang-kadang keguguran salah perempuannya, salah istrinya, bukan juga gitu. Kan itu. Atau memang ada masalah di istrinya misalnya gitu ya. Ada masalah di istrinya, terlalu stres atau mungkin organ reproduksinya ada masalah, misalnya ada kista, ada mioma, itu juga bisa keguguran. Gitu, makanya gitu. Makanya ketika susah hamil dicek ya. Tadi saya sudah menyampaikan materi di depan bahwa syarat kehamilan ada 3. Yang pertama adalah organ reproduksi dalam kondisi bagus, tidak ada kista, tidak ada miom, cek itu. Nggak apa-apa ngecek ya, ada kista atau miom nggak gitu. Yang kedua, sel telurnya gimana? Apakah sel telurnya kecil-kecil atau sel telurnya matang sempurna? Kan gitu. Lah itu dicek lah. Yang ketiga adalah kualitas sperma laki-laki gitu. Jadi itu. Jadi nggak usah takut, ngecek aja nggak apa-apa. Ini penting ya, mumpung Anda masih muda segala macam. Nah, saya tanya juga kepada siapa tadi yang nanya itu. Ada kenaikan berat badan nggak ini habis keguguran? Yang secara signifikan. Nanti bisa konsultasikan ya sama saya biar nanti kita jelas, insya Allah. Monggo, next. Oke. Ya. Sebentar. Cukup? Ini enggak. Masih ada lagi banyak ya? Iya. Kami baru mau ngecek kesuburan. Ideal tubuh saya 49 kg, sekarang 52. Apakah mempengaruhi kesuburan? Dan setelah menikah saya merasakan keputihan gatal. Apakah itu menghambat kehamilan? Suami saya perokok aktif. Apakah ada solusi dengan herbal ASBO? Ya, ini yang sangat menghambat kehamilan, apalagi suaminya ngerokok. Ya, saya sampaikan apa adanya aja. Karena kajian secara saintis rokok juga sudah jelas gitu ya. Ada tulisannya di bungkus rokoknya itu, Mbak. Rokok itu mengganggu kesehatan ya. Rokok membunuhmu, rokok itu membuat impotensi ya itu. Nanti suami ada impotensi itu. Membuat gangguan kesehatan, kanker jantung dan janin misalnya gitu. Itu jelas. Jadi sekarang kan ada undang-undang tentang masalah rokok, itu memang harus disampaikan informasi. Nah, cuman pertanyaannya kenapa masih ngerokok ya? Berarti mungkin informasinya belum diterima jadi pemahaman. Ya, jadi cuma jadi informasi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, itu pentingnya. Kalau Anda mau promil,
ya stop aja ngerokok. Karena ngerokok itu bukan gaya hidup sehat, sekali lagi ya. Saya sampaikan apa adanya itu. Jadi ngerokok itu bukan gaya hidup sehat. Ya tapi pilihan lah ya. Kalau Anda mau ya silakan kan gitu. Kita hanya menyampaikan saja yang benar adalah benar, yang nggak benar adalah nggak benar kan gitu. Jadi gitu. Jadi apakah mempengaruhi kesuburan? Iya, sangat mempengaruhi. Pertama itu. Apalagi perokok aktif kan itu. Perokok pasif aja mempengaruhi, apalagi perokok aktif kan itu. Kan gitu. Kemudian ada kenaikan berat badan dari 49 ke 52 kilo segala macam. Nah ini pasti ada lonjakan insulin dalam tubuh, ada lonjakan glukos dalam tubuh pasti gitu. Dan ini juga mempengaruhi kesuburan. Nah ini kalau keputihan itu sebenarnya bukan penyakit ya, Mbak. Jadi keputihan yang Mbak rasakan ini sebetulnya itu adalah sinyal tubuh. Ada sinyal tubuh. Jadi cek tuh, barangkali jangan-jangan ada kista, jangan-jangan ada miom. Gitu ya. Kalau gatel loh. Keputihannya seperti apa? Warnanya putih atau berubah menjadi hijau atau merah. Nah itu. Nah, ini perlu pendetailan. Jadi bagusnya silakan dicek segala macamnya gitu ya. Siklus haidnya seperti apa gitu kan. Ke dokter obgyn kita lihat, ke lab coba kita lihat segala macam. Nanti solusinya mau herbal ada solusi kok, tenang aja. Asal Anda mau menjalani. Kan tanya apakah ada solusi? Ada, nanti pakai herbal aja. Nanti Anda hubungin aja ASPO. Gitu ya, obrol dengan kita. Insya Allah. Gitu ya, kira-kira. Insya Allah. Next. Ini Mas, saya haid rutin setiap bulan. Sebelum nikah haid saya 28 hari. Tapi setelah nikah siklusnya jadi 22 sampai 25 hari. Saya cek dengan Oputes dan mengalami masa subur 2 hari jika dicek di Oputes. Tapi ketika haid saya nyeri di hari pertama dan kedua. Suami saya BAB-nya nggak lancar, tapi saya lancar. Saya suka makan sayur dan buah, tapi suami suka makan buah dan tidak suka makan daging dan buah. Maksudnya, suami mau ya. Kira-kira solusinya apakah detox dulu dengan teh atau apa? Dan cek ke obgyn untuk tahu kondisi rahim dan juga sperma. Ya, jadi pertama untuk suami ya bisa minum teh detox dulu boleh. Pastikan lancar dulu BAB. Makanya kalau laki-laki yang subur itu perutnya nggak buncit. Intinya bagi teman-teman yang belum nikah kalau mau milih yang perutnya rata itu kualitas sperma lebih bagus. Kan gitu. Gitu. Karena buncit itu kebanyakan gula. Jadi hindari makan gula ya. Sebenarnya gitu. Biar nggak sembelit, banyakin makan sayur segala macam. Nah, berkaitan dengan siklus haidnya yang tadi yang ceritain itu. Nah, ini siklusnya itu apa namanya? Maju mundur ya. Kalau kita lihat ya 28 jadi tapi nah kita lihat itu sebenarnya masih jangka normal ya, makanya kita perlu lihat. Jadi kalau misalkan mbaknya mau, nanti mbaknya cek ke dokter obgyn aja nggak apa-apa, atau cek kondisi rahimnya seperti apa. Kalau perlu cek sperma sekalian laki-lakinya, biar nanti kualitas spermanya bagus apa enggak. Gitu ya, insya Allah. Sebelumnya kayaknya ada pertanyaan lagi tuh yang atas. Nggak ada, Mas. Oh, ini nih. Yang nikah di atas 30 tahun. Ini bertanya, saya mau menikah, kalau kita menikah di atas umur 30 tahun ke atas, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk promil? Tapi saat ini saya belum menikah karena masih harus menyelesaikan amanah orang tua. Mohon doa dan juga Mas Bayu biar saya bisa bertemu jodoh di waktu yang tepat. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan temukan jodoh yang tepat itu. Tapi yang jelas gini, kalau usia perempuan dalam kondisi prima bagus itu usia dari usia 24 tahun sampai 35 tahun. Pasti kan di usia itu Anda udah menikah. Ya. 24 tahun sampai 35 tahun itu. Jadi gitu, itu prima-primanya ya. Lagi prima-primanya. Bahasanya itu lagi hormon kesuburannya lagi bagus-bagusnya gitu. Makanya jaga pola makan yang sehat segala macam ya, yang harus dipersiapkan untuk promil itu. Soalnya nikah dulu saatnya. Kita nggak bisa ngomong panjang kalau belum nikah ya. Untuk ngomongin promil itu harus nikah dulu. Gitu ya. Lanjut. Oke, Mas. Oh, yang tadi Mas, masalah ada pembengkakan di tuba palopi. Sumbatan. Ini ada sumbatan sudah di ASG. Oke, kalau ada sumbatan, sumbatannya di mana? Sebelah kanan, sebelah kiri, apa dua-duanya tersumbat? Gitu ya. Kalau masih tersumbatnya hanya salah satu saja, masih bisa hamil. Tapi kalau dua-duanya tersumbat, itu perlu diatasi dulu sumbatannya. Gitu. Caranya, Mas? Untuk Gimana? Untuk penyumbatan. Tadi ngatasin penyumbatan. Jadi dari akar masalahnya diselesaikan. Jadi penyumbatan itu karena penebalan dinding rahim atau karena infeksi. Nah, itu diatasi dulu itu. Gitu ya. Nanti ini
ngobrolnya langsung aja ya pas konsultasi ya. Anda hubungi Asbo aja nggak apa-apa, biar lebih enak tuh. Atau bikin Zoom khusus tuh. Ya, buat teman-teman ini udah saya tulis nomor Mas Bayu di kolom chat. Nanti bisa save langsung nomornya Mas Bayu. Oh, ini Mas di luar dari topik. Mau tahu cara penggunaan NED itu gimana, Mas? Oh, caranya itu NED ada 2. Yang pakai yang orange dulu, tetes 3 sampai 7 tetes, baru setelah itu langsung tetes yang hijau. Itu. Jadi cara penggunaannya tinggal di tetes saja. Itu aman itu. Aman kok, ya. Itu. Kayak Anda pakai tetes mata biasa aja langsung ditetes. Tapi kalau pakai yang orange dulu atau pakai yang hijau nggak apa-apa. Tapi kalau untuk membersihkan mata, pakai yang orange dulu ditetes, setelah itu tetes yang hijau. Gitu. Oke, buat teman-teman yang mau menyampaikan langsung pertanyaan bisa angkat tangan, atau mungkin buat teman-teman bisa sampaikan pertanyaan lagi di kolom chat. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa disampaikan langsung di Zoom ini. Nanti bisa angkat tangan dulu, raise hand di Zoom biar kita bisa utamain. Atau bisa di kolom komentar. Nah, ini Mas. Apakah jerawat menjadi pengaruh hormon kesuburan, Mas? Jerawat Apakah pengaruh jerawat? hormon kesuburan. Yang gini. Jadi gini Mbak siapa tuh? Pertanyaan Mbak siapa? Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak. Jadi hormon dalam tubuh kita itu banyak banget tuh. Apalagi perempuan ya. Hormonnya banyak. Ada hormon pituitari, hormon kelenjar susu, ada hormon berkaitan dengan kesuburan, ada hormon tentang tidur, melatonin gitu. Jadi ada puluhan ratusan hormon di dalam tubuh kita, sistem hormon. Jadi untuk menjalankan tubuh kita itu ada hormon. Nah, kalau Anda jerawat, apakah dipengaruhi hormon? Iya, dipengaruhi hormon, tapi bukan hormon kesuburan. Tapi jerawat itu sebagai sinyal, itu ya. Mungkin Anda stres, atau mungkin Anda bergadang, atau mungkin Anda banyak pikiran, atau Anda mungkin belum buang air besar, atau ada panas dalam itu, jadi gitu. Atau mungkin ada masalah dengan haid, atau mau head itu ya. Jadi hormon itu sebetulnya saling ini ya, saling berkaitan gitu. Jadi gitu. Anda kurang tidur juga bisa jerawatan. Anda mau head bisa jerawatan gitu. Yang jelas jerawat itu pengaruhnya karena memang dia itu sebagai sinyal tubuh. Itu sebagai sinyal tubuh. Karena kulit itu juga organ untuk mengeksplorasi, untuk mengeluarkan kotoran. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan sisa-sisa dari pencernaan segala macam, baik itu keringat ataupun kulit mati segala macam. Nah, ketika kena bakteri maka bisa tumbuh jerawat. Jadi jerawat bisa karena pengaruh bakteri juga. Misalkan Anda mencet-mencet tapi tangannya lagi kotor ya, jadi tumbuh jerawat yang membengkak gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Ini Mas, ya. Tolong beri nasihat kepada suami saya yang perokok, karena tolong dijelasin rokok itu menghambat proses hamil. Nah, Bang Dang itu Bang. Ya, yang rokok ya. Yang pertama gini, rokok itu ya. Jadi rokok itu yang pertama sudah memberitahu ke Anda di dalam bungkusnya. Kalau Anda punya akal gitu, bisa membaca segala macam, maka itu bukan hanya sekedar informasi sesungguhnya. Itu hasil kajian dan riset dan penelitian bahwa di dalam rokok itu memang itu berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Salah satunya mengganggu tentang masalah kesehatan Anda seperti kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, menyebabkan kanker, menyebabkan impotensi. Kan kasihan kalau Anda impotensi, nggak bisa berdiri, nggak bisa keras, kan kasihan nanti ya gitu. Dan juga yang paling parah mengganggu tentang proses kehamilan dan janin gitu loh. Ya, jadi gitu. Karena ngerokok itu bukan gaya hidup sehat. Mending duitnya ditabung, kasihkan ke istri atau ke anak, kayak gitu loh. Maka kalau Anda udah tahu bahwa di dalam bungkusnya ditulis rokok itu membunuhmu, nah itu bukan hanya jadi informasi, tapi harus diterima biar jadi pemahaman. Nah, sayang tidak diterima, sehingga Anda membinasakan tubuh Anda sendiri. Ya, itulah kurang lebih ya.
Ya saya ngomong apa adanya saja itu. Makanya bagi yang rokok, ya kalau bisa dihentikanlah rokoknya. Kalian cuma dapat rileks saja kan gitu, tapi mudaratnya lebih banyak, ruginya lebih banyak gitu dibandingkan untungnya kan gitu. Karena itu kan kebiasaan. Ya gantilah dengan ngerokok dengan ngemil, misalnya ngemil pisang goreng gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Atau ganti dengan ngajak ngobrol dengan ini gitu. Kan gitu. Ya jadi gitu. Jadi ngerokok itu ya dibuat lah, kalau tadinya mungkin sehari bisa 5 batang, jadi sehari cuma 1 batang. Pelan-pelan gitu ya. Dibawa ke aktivitas yang lain gitu. Jadi sudah jelas merokok membunuhmu, masa kamu membunuh dirimu sendiri. Kan gitu ya. Saatnya kita sadar gitu. Ingat ya, nikah itu harus punya keturunan, karena itu sunnah tadi saya sampaikan, pahalanya besar, punya anak segala macam ya. Rasulullah SAW kalau umat Islam itu luar biasa ya, dibanggakan itu. Makanya serius ya untuk program hamil, dia berhenti dulu lah 2-3 tahun itu, fokus serius untuk biar kualitas spermanya lebih bagus gitu loh. Kan gitu ya, maka stop merokoknya. Ini kalau Anda mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kan itu nggak dipaksa juga. Gitu ya, semua pilihan di tangan Anda. Monggo silakan. Gitu. Oke, baik. Nah, ini Mas. Tips promil untuk pasutri awal. Nah, tadi udah ada di materi itu, udah Iya. 8 langkah itu. Kayaknya Nanti baru masuk, diputar. Mas. Baru masuk. Udah panjang lebar 1 jam saya udah ngomong tadi ya. Jadi tips promil untuk awal 1 ya, Anda pola makannya yang sehat, sering berhubungan intim ya, minimal seminggu 2 kali gitu kan itu. Kalau bisa berhubungan pas masa subur, bagi perempuan banyak makan ikan, gitu ya. Ikan-ikan itu ikan yang tidak bersisik ya, ikan tuna, ikan salmon, belut, ikan gabus ya. Kalau nggak ada ikan gabus bisa gabusin, Mas Adi tampilin nanti untuk menuju program hamil gitu. Lele ya gitu. Laki-laki banyak makan sayuran hijau, kemudian banyak makan toge, banyak makan daging, banyak makan alpukat gitu kan gitu, semangka segala macam gitu. Minum air putih dibanyakin. Terus terapkan gaya hidup sehat. Hidup sehat itu contoh tidak minum alkohol, tidak merokok, rajin olahraga gitu. Istirahat yang cukup untuk laki-laki, kalau kualitas spermanya mau bagus, tidurnya minimal 7 sampai 8 jam. Jadi jangan bergadang. Ya bergadang nggak ada manfaatnya segala macam ya gitu. Bergadang jangan bergadang gitu. Gitu. Terus aktivitasnya ya kalau bisa olahraga untuk laki-laki nih, harus olahraga. Ya jadi laki-laki biar kualitas spermanya bagus, olahraga lah, minimal jalan kaki aja nggak apa-apa, jalan kaki lah. Nggak usah olahraga berat gitu ya. Kayak gitu. Tadi sudah panjang lebar ya, nanti disimak lagi dari awal aja ya Mbak, biar nanti nggak berulang lagi. Oke, Mas. Ini Mas. Ini Mas, tadi rokok itu menjadi faktor salah satu yang mempengaruhi kesuburan. Nah, tapi kenapa beberapa perokok aktif itu dia bisa memperoleh keturunan dalam waktu yang singkat? Ya, ya harus pakai data, tapi kebanyakan enggak gitu. Kalau dia memperoleh keturunan dalam waktu singkat, nanti anak kedua ketiganya agak lama. Gitu. Atau mungkin perokok aktif itu memang aktivitas fisiknya banyak, misalnya dia itu aktivitas fisiknya tuh misalnya kerja di ladang, di kebun segala macam. Jadi bagi yang rokok itu kalau aktivitas fisiknya banyak, jadi nikotinnya kebakar lagi, Mbak. Misalnya dia kerja angkat-angkat barang, petani macul atau di sawah, itu merokok nanti ini lagi gitu. Saya punya kakek umurnya kemarin meninggal tuh hampir 90 tahun itu ya perokok, tapi karena dia aktivitasnya di ladang gitu. Jadi dia akan tetap ini. Tapi yang bahaya itu udah ngerokok, aktivitas olahraganya kurang. Wah, itu bahaya itu. Ya gitu. Itu ya gitu. Gitu. Kalau dia bisa itu dia siapa? Jadi banyak faktornya, lebih banyak kalau secara makro ya, lebih banyak yang susah dibandingkan yang gampang. Gitu ya. Oke. Silakan, monggo. Buat teman-teman masih ada pertanyaan? Open mic nggak apa-apa, open mic ngobrol. Ya. Kurang berapa menit di? Kita jangan terlalu malam ya, biar tidurnya nggak terlalu malam, biar ini sehat. Ya, satu pertanyaan lagi buat teman-teman spesial. Oh, ini. Jadi kalau nggak merokok tapi olahraga tidak terlalu aktif, itu pengaruh juga nggak, Mas? Laki-laki ya, laki-laki. Jadi kalau nggak rokok, olahraga itu minimal laki-laki itu minimal jalan kaki, Mbak. Ya, saya aja minimal jalan kaki sejam gitu sekarang gitu. Jadi rutin gitu. Itu minimal. Jadi penting ya, kalau olahraga itu penting sebenarnya. Jadi makan sehat aja nggak cukup ya. Kita harus ada aktivitas fisik gitu. Makanya biasanya kan kalau udah capek di kerjaan, banyak angkat-angkat segala macam ya. Tapi olahraga itu sangat penting gitu ya. Nah, olahraga yang paling gampang menurut saya itu adalah jalan kaki. Apalagi kalau kita ke masjid ya, udah itu sambil jalan kaki lah gitu. Jadi makanya kalau saya mencontohkan diri saya sendiri saja ya, saya itu senang jalan kaki karena kita dapat banyak lah
dapat sehat segala macam itu. Syukur-syukur berjalan kaki bareng berdua sama Mbak Ita itu. Keliling komplek gue sambil ngobrol romantis itu ya. Sehat segala macam, bisa ketemu banyak ide, bisa ngobrol segala macam gitu. Itu sehat ya. Itu. Dialokasikan lah bisa sore ya, bisa pagi gitu. Kayak gitu. Insya Allah. Oke. Ini Mas, apakah perempuan juga harus olahraga? Ya olahraga sebenarnya untuk makhluk hidup ya. Kalau Anda memang punya kaki punya tangan, bagusnya olahraga. Kalau misalkan untuk jalan kaki kan kita sehari minimal 2000 langkah kan itu untuk menguatkan tulang. Itu. Jadi makanya makan sehat aja nggak cukup. Kita perlu olahraga. Ya olahraga yang paling gampang jalan kaki. Ya Anda olahraga lah sama suami lah pagi-pagi jalan setengah jam atau jalan 15 menit keliling kompleks atau keliling habis masjid ke subuhan jalan, nanti habis dari masjid jalan-jalan sebentar. Itu nggak apa-apa, oke. Apakah olahraga? Iya, olahraga. Mengolah raga. Kenapa harus olahraga? Biar darah mengalir lancar nih, catat baik-baik ya. Jadi hidup itu ya, itu harus menjaga darah. Nah, darah biar mengalir lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita butuh olahraga. Harus ada otot. Otot itu memudahkan peredaran darah. Kalau darahnya nggak mengalir lancar, ada jadi masalah tuh, kaku-kaku, pegel-pegel segala macam. Kalau Anda keluar keringat, wah itu sehat. Alhamdulillah. Gitu ya, Bu, insya Allah. Oke. Oke. Jelas ya. Nanti teman-teman yang mau konsultasi langsung aja nanti Japri ya. Ini kita memang sengaja nggak terlalu malam biar kita bisa istirahat. Gitu ya Mas Adi ya. Oke, baik Mas. Oke, buat teman-teman yang mau konsultasi nanti yang kurang puas, bisa juga nanti atau yang terlambat tadi bisa nonton di YouTube-nya Asbo. Dan untuk yang teman-teman yang mau treatment alami, program hamil, kebetulan tadi memang kita yang banyak lagi treatment herba racikan yaitu adalah yang promil, banyak macam-macam, nanti ada yang punya masalah kista, ada yang punya masalah miom, ada yang punya masalah siklus haid. Nanti bisa order dan bisa nanti konsultasi, dan konsultasinya gratis. Bisa, dan konsultasinya bisa nanti mau dibuatkan khusus misalkan suami istri ngobrol bareng herbalis kita juga bisa, nanti sama Mas Bayu boleh. Nanti kita buatkan Zoom-nya, nanti tinggal buat teman-teman nanti hubungi admin atau hubungi nomornya Mas Bayu. Nanti bisa juga kan teman-teman juga sudah ada di grup. Nanti di grup nanti tinggal tanya aja, nanti bisa yang mana nomornya Mas Bayu atau hubungi adminnya yang mana di sini dan sebagainya, nanti bisa kita komunikasi di grup insya Allah. Baik, terima kasih buat teman-teman. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga dengan ini kita berdedikasi kepada umat, memberikan pencerahan, sedikit berbagi ilmu mengenai tentang kesehatan holistik. Karena kalau kita lihat hari ini berbagai kecanggihan teknologi, kecanggihan di bidang kesehatan, namun tidak berbanding lurus dengan kesehatan masyarakat hari ini. Ternyata memang karena faktor gaya hidup dan standar modernisasi hari ini yang cenderung bebas sehingga berpengaruh pada kesehatan masyarakat hari ini. Insya Allah tunggu kabar berikutnya, kita akan lanjut di kelas holistik dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih aktual insya Allah. Terima kasih semuanya. Kita duduk dengan ucapan hamdalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.